Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wafaqa min sya'a min khalqihi bi fadli wa karamih. Wa khazala man sya'a min khalqihi bi ma'syiati wa 'adli. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولا سبيها ولا مثال ولا ندال ولا جسة ولا أعضال وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقعيدنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang bukan Allah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, jatuh di hari Jumat adalah merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan fardu Jumat, untuk menggantikan posisi daripada ibadah zuhur kita. Sehingga khutbah menjadi bagian penting untuk menggaransi daripada sholat zuhur kita, sehingga dia menjadi kualitas buat kita jadikan mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harapan kita, mudah-mudahan Allah selalu menerima seluruh amal ibadah kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita dan sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena ini sudah jatuh di 15 Muharram. Tentu Muharram 1440 Hijriah menjadi titik balik untuk mengembalikan searching kita kepada keimanan kita kepada Allah, dan bagaimana membalikan rasa hijrah kita, bahwa kita tidak pernah meninggalkan Allah, tidak meninggalkan agamanya, dan selalu menjadikan agama dalam kehidupan kita. Dan jihad adalah merupakan satu titik balik, menjadi kewajiban kita untuk senantiasa menguatkan amal ibadah kita. Dan itulah yang menjadi bagian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita dan sekitar Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah dimuliakan Allah, kalimat yang terungkap di dalam surat Mumtahanah di ayat keempat adalah meminta kepada kita bahwa kemerdekaan sesuatu bagian dari kebangsaan, dan setiap bangsa wajib merdeka. Isqala liqaumihim, berkatalah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, inna bura'u, sesungguhnya aku berlepas diri untuk memerdekakan diriku, tidak terikat oleh tawaran kalian. Tidak ditawar, tidak digoda, tidak dirayu, tidak ditekan, tidak ditakut-takuti oleh keadaan apapun, oleh bentuk-bentuk penjajahan apapun, dalam bentuk penjara apapun. Aku tidak merasa takut, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Minkum, untuk kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, kecuali aku hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku berlepas diri dari sembahan kalian terhadap patung-patung yang kalian buat. Sidang jamaah Allah, ini menguatkan pada istilah Syekh Mustafa Al-Gulayani di dalam kitab Izzatun Nasihin. Inna lil umam ajalan. Setiap umat itu punya ajal masing-masing. Ma ajalun kulli ummatin yaumat tafqidul huriyata. Dan setiap umat jika dia memiliki kekuatan, tidak ada lagi kecuali dia kehilangan kemerdekaan. Sidang jamaah bukan Allah. Maka oleh karena itu, kemerdekaan adalah merupakan sesuatu yang bagian penting di dalam akidah kita. Maka kemerdekaan 17 Agustus itu juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga banyak para ulama, para bangsa kita yang gugur demi untuk menjaga kehormatan kebangsaan. Tapi sekarang yang kita lihat, kemerdekaan kita diobok-obok, diacak-acak karena bangsa kita sendiri. Dan bahkan dikatakan bahwa setiap umat itu juga terbelenggu dan jatuh akibat karena mereka ulahnya sendiri. Dan inilah yang kita lihat,
Mereka terbelenggu oleh dunia, dirayu, digoda, ditawar, ditekan, dan ditakut-takuti. Bahkan kita lihat topik branding yang hari ini, dan luar biasa. Sampai hampir 1 bulan trending topik kita ini terkait dengan persoalan rayuan dan godaan dan tawaran terhadap harta, godaan terhadap wanita, godaan terhadap kedudukan dan jabatan. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab Izzatun Nasihin ada 3 kewajiban yang harus dijaga oleh kita. Yang pertama, hurriyatun nafsiyah. Jaga kepribadian kita, tidak ditekan, tidak dirayu oleh godaan apapun. Kenapa? Imam Syafi'i memperkuat setiap malam Jumat, jadikan menjadi kekuatan ruhiyah kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Karena ada kalimat yang di tengahnya itu, falyatalattaf wala yushiruna bikum ahada. Ditulis besar-besar dengan warna merah. Yang pertama menandakan bahwa dari 6.666 ayat, 30 juz menandakan pertengahan dari ayat Al-Quran adalah surat Al-Kahfi. Yang kedua, warning buat kita. Falyatalattaf, hendaklah kalian hati-hati, jangan menceritakan sesuatu yang bukan kaidah kalian. Jangan membuka dan membuka aib apapun yang itu bukan koridor kalian. Dan bahkan jangan coba-coba melakukan kekasaran. Maka berlunaklah kalian ketika kalian dalam penjara. Ketika keluar, maka tidak dicurigai oleh orang, maka hendaklah kalian bermuamalahnya secara pelan-pelan. Kenapa? Karena 7 ashabul kahfi yang ketika dikabur dan masuk di dalam gua, ditidurkan 315 tahun, pas keluar dia khawatir jangan-jangan raja masih zalim, ternyata rajanya sudah islami, yaitu Iskandar Zulkarnain. Sidang jamaah dimuliakan Allah, maka hurriyatun nafsiyah dijaga oleh kita. Kalau tidak, maka kita akan hancur dalam kehidupan kita. Yang kedua, hurriyatul ijtimaiyah. Jagalah kemasyarakatan kita. Sampai sekarang ini, apa yang kita bilang kemerdekaan belum ada. Masyarakat kita masih terjadi tawuran, terjadi gontokan antara suku satu dengan suku yang lain, terjadi penembakan di mana-mana. Kasus masalah Papua belum selesai. Yang satu lagi ingin merdeka, yang satu lagi ingin berpisah dari NKRI. Seolah-olah hurriyatul ijtimaiyah ini belum selesai-selesai. Sementara bangsa kita ini sudah hampir 700 tahun kita merdeka. Lalu apa yang dikatakan hurriyatu ini? Jangan-jangan kita sendiri tidak paham dengan al-hurriyah, dengan kemerdekaan kita. Maka oleh karena itu, inilah yang dikatakan oleh Syekh Sunan Kalijaga. Aku jadikan kepada anak-anak cucuku untuk satu lambang bagi Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda tidak ada. Dicari kemana saja tidak ada burung Garuda. Yang ada burung elang. Tapi Sunan Kalijaga memberikan titah kepada kita agar Garuda itu maksudnya adalah jadikan sesuatu yang burung Garuda itu adalah gali ruh di dalam dada. Maksudnya apa? Gali ruh di dalam dada adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk kita bangsa Indonesia, bangun jiwa kita dalam arti apa? La ya'rifu roha. Tidak boleh di antara kita ini ketika kita sudah jadikan burung Garuda itu adalah bagian lambang kita, maka jadikan sebuah kegagahan ruh kita itu di dalam dewa kita adalah la ya'rifu roha. Tidak ada kalimat istirahat buat kita. Berarti apa? Setiap bangsa yang ingin maju tidak kenal lelah, tidak kenal capek, terus berjuang, lakukan produktivitas. Tidak ada yang merasa untuk meminta-minta. Jadikan izah dan jadikan martabat kita adalah tidak meminta-minta kepada negara lain, tidak meminjam kepada negara lain. Kita punya kekuatan apapun, dan bahkan negara kita ini kaya akan alamnya, di atas minyak, di bawah minyak. Tapi yang terjadi, semua terjadi eksploitasi, semua terjadi korupsi. La ra'itu roha. Kenapa? Jangan-jangan bangsa kita ini udah rapuh akibat karena burung Garuda hanya lambang, tapi tidak masuk dalam jiwanya. Gali ruh di dalam jiwa, maksudnya bangun jiwanya. Berarti la ya'rifu roha. Yang kedua, qillatun naum. Diminta kita ini adalah sedikitkan tidur kita. Jangan anak muda banyak mimpi, jangan anak muda banyak angan-angan. Jadikan kekuatan kita sebagai lembaga pendidikan kita adalah untuk bukan mencari kerja, tapi produktivitas. Bangun life skill kita. Yang sekarang kita lihat, kuliah sudah tinggi-tinggi, tapi masih bawa amplop ke sana kemari untuk cari kerjaan. Karena dia tidak punya skill, cuma hanya mengandalkan materi. Yang kita lakukan bukan pengandalian materi, tapi skill di tengah-tengah masyarakat.
Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini yang kita lakukan sampai sekarang ini. Kalau dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, berarti himmatul aliyah, fisik kita, badan kita harus dijadikan cita-cita yang tinggi. Kita tidak mau badan kita terbelenggu akibat karena banyak hutang. Kita tak mau terbelenggu fisik kita ini akibat karena banyak dirayu dan digoda. Tapi kita ingin jadikan cita-cita tinggi inilah bangsa yang paling kuat, bangsa yang paling hebat, dan bangsa yang di tengah-tengah negara dihormati orang lain. Sidang jamaah dimuliakan Allah. Lalu yang keempat, bagaimana cara untuk menjadikan burung Garuda itu gagah berani di dalam jiwa dan dada kita adalah besarkan kekuatan kita dengan siraatul khairat. Produktivitas kebaikan kita selalu ada di tengah masyarakat, di tengah kantor kita, di tengah lembaga pendidikan kita. Jadikan kita bawa yang terbaik, yang terbaik. Wasyari'u ilal maghfirah, bahwa kita diminta untuk selalu bergegas yang paling terdepan, tidak malas, tidak bahkan yang paling terbelakang, tidak pengecut, tidak mundur, karena kita berkualitas. Sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkanlah keturunanku dengan kemerdekaannya menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena kita tidak mau ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, kaifa togha nisaukum, bagaimana kalau wanita-wanitanya sudah bejat, wa syababi fasakukum, dan bagaimana anak mudanya sudah fasik, wa taraktu jihadukum, dan semuanya meninggalkan jihad. Rawahu Tirmidzi. Maksudnya adalah hampir sekarang kita lihat dalam BKKBN 2015 bahwa anak-anak remaja sudah tidak ada yang perawan lagi. Anak-anak muda semua sudah melakukan seksualitas. Semua nauzubillah. Ini akibat karena nisa hukum. Semua wanita kita bejat, anak muda kita fasik, dan banyak meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dengan Allah, kita berharap titik hijrah adalah balik kekuatan kita. 17 Agustus kemerdekaan kita, besok di hari Rabu kita semua sudah memerdekakan kemerdekaan Indonesia kita. Jadikan lambang Garuda adalah kekuatan kita untuk membangun jiwa kita, membangun ruh kita, bahwa kita tidak termasuk orang yang malas, yang tidak kikir, yang tidak bakhil, dan bahkan kuat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amat, pantahu amma naha anhu wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa 'adalahum 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin, Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asakira ila yaumiddin wa wasi' ala ibaduka muqallin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma asli ahwalana, Allahumma asli ahwalana khususal Indonesia wa badik mimma yurdika a'malana واختم بصلاة أعمالنا وبالحسنى سعادة أجلنا وتوفنا أنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.